Baik, kita pada hari ini alhamdulillah di pertemuan yang kesekian kali. Ya. Liburnya ya. Di sini kita banyak libur ini. Jadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, kita baru membahas kaidah aqwas sababain. Ya. Satu kaidah yang tidak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya di dalam pembahasan tajwid, ya. Yaitu tentang kaidah sebab yang paling kuat, ya. Jadi di dalam mad itu ada kaidah ini, aqwas sababain. Ya. Apa nama kaidahnya? Silakan diucapkan biar tidak asing. Aqwas sababain. Qaidatu aqwas sababain. Ini barangkali ini bahas kaidah ini merupakan bahasan terakhir ya dalam mad, ya, dalam kitab ini. Kitab Tajwid Musawwar. Qaidatu aqwas sababain. Baik, sebelum kita masuk ke perbandingan antara macam-macam atau jenis mad far'i. Jadi, apa yang dimaksud dengan kaidah ini? Kaidah aqwas sababain ini, jemaah. Sekali lagi, ini jarang dibahas biasanya. Ya. Walaupun sebagian sudah mengkajinya. Jadi yang dimaksud dengan aqwas sababain, qaidatu aqwas sababain, maksudnya adalah idza jatama'a maddani mukhtalifani fi an-naw' fala yakhlu haluhuma min an yakuna ahaduhuma dha'ifan wal akharu qawiyya. Ya. Jadi apabila ada dua mad yang berbeda, ya, dalam jenisnya atau pada jenisnya, berbeda secara jenis, mad far'i ini ya, itu maka di situ pasti ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah, gitu ya. Di dalam ada satu mad tapi jenis madnya ada dua, ya, berbeda jenis madnya, ya. Maka di antara mad dalam satu kata itu ada, contohnya ada mad lazim sama mad wajib. Maka di sini kita terapkan kaidah ini. Kita terapkan kaidah mana sebab yang lebih kuat, itulah yang kita dahulukan. Yani taqaddum al-qawi 'ala ad-dha'if, atau tuqaddamul qawi yuqaddamul qawi 'ala ad-dha'if. Jadi sebab yang paling kuat itulah yang kita dahulukan atau kita apa? Ya, kita pilih, ya, daripada sebab yang paling lemah. Jadi idza taqaddama al-qawiyyu 'ala ad-dha'if, ya, sawa ad-dha'if al-qawi aw nazala anhu. Sawa, ya, artinya jadi kalau ada sebab yang paling kuat, itulah yang kita dahulukan. Makanya dalam satu mad ada dua jenis mad yang berbeda, maka kita lihat sebab mana yang lebih kuat, sebab sukunnya atau sebab hamzahnya. Kalau yang lebih kuat sebab hamzahnya, maka yang kita dahulukan adalah mad yang sebab hamzahnya lebih kuat. Atau kalau sebab sukunnya lebih kuat, maka sebab sukunnya yang lebih kuat, gitu ya. Baik, mari kita buat perbandingan di sini antara macam-macam atau jenis mad far'i. Di sini kan ada mad lazim yang disepakati oleh para qurra akan panjangnya lebih dari 2 harakat, dan disepakati pula oleh mereka
ukuran ya panjangnya berapa? 6 harakat. Inilah yang disebut dengan al-maddul lazim al-istilahi. Mad lazim secara istilah. Yang kedua, perhatikan, setelah tadi mad lazim, ada jenis mad far'i. Yang kedua apa namanya? Mad wajib. Mad wajib atau al-wajib di sini maksudnya adalah mad yang disepakati oleh para qurra, panjangnya lebih dari 2 harakat namun masih diperselisihkan. Ya. Ukurannya, miqdarnya, takarannya, ukuran panjangnya ini lebih dari 2 harakat ini ada khilaf. Tidak sepakat. Kalau mad lazim kan disepakati panjangnya lebih dari 2 harakat dan disepakati pula panjangnya berapa? 6 harakat. Lebih dari 2 harakatnya itu maksudnya adalah 6. Tapi kalau mad wajib itu disepakati panjangnya lebih dari 2 harakat. Tidak ada yang berpendapat mad wajib 2 harakat, tidak ada. Sebagaimana dalam athar Ibnu Yazid Al-Kindi, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mendapati seorang membaca salah satu ayat di surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia membaca lil fuqara 2 harakat. Lil fuqara kan harusnya lebih dari 2 harakat. Madnya mad wajib muttasil. Betul jemaah? Betul ya? Ya. Namun orang ini membaca lil fuqara 2 harakat seperti mad tabi'i. Maka diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah. Bukan seperti itu. Rasulullah mengajariku membaca ayat tersebut. Artinya apa jemaah? Ini sesuatu yang tidak merubah makna. Kata lil fuqara mau dibaca 2 harakat atau lebih dari 2 harakat secara makna tidak berubah. Tapi tetap diingkari oleh sahabat, dan ini menunjukkan bahwa apa? Tajwid itu sudah dikenal. Jadi bukan perkara yang baru. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa tajwid itu dikenal oleh para sahabat, dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran dengan tajwidnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu bukan hanya secara makna, tapi juga secara pelafalannya, yang itu secara turun-temurun kita wariskan. Ya, kita baca sebagaimana yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Ya, jazahumullah wa anna kulla khair. Kita patut berterima kasih dan mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka dengan cara yang secara turun-temurun, dengan cara membaca kriteria karakteristik bacaan yang itu khas, kaifiyah makhsusah yang kita sebut dengan tartil Quran, tartil ya, atau tajwid ini ya, di mana cara tersebut sudah dikenal dari sejak zaman Nabi SAW. Karena memang Al-Quran turun bersamaan dengan apa? Tajwidnya. Dan para sahabat mengenal, para sahabat itu adalah orang Arab yang mereka orang Arab asli. Ya, masih terjaga bahasanya, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang menjadi masalah bagi kita orang Ajam yang bukan orang Arab, itu menjadi masalah ketika ya hal semacam ini kita pelajari. Ya, terkadang tidak menjadi masalah kalau kita pelajari jadi masalah, bukan, maksudnya apa jemaah? Terkadang kita sedikit mendapatkan masalah karena kita bukan orang Arab. Karena kita bukan orang Arab, kita kalau sekarang tidak ada bedanya mau orang Arab mau bukan, ya. Karena orang Arab sekarang juga sudah banyak yang terkontaminasi, ya. Atau dia, mohon maaf, ya, keturunannya saja Arab, tetapi bahasanya sudah bukan bahasa Arab, atau sudah tercampur dengan lahjah, ya, atau logat gitu ya. Ya, jadi sudah ikutin peradaban ya gitu ya. Ya mas sekalian dirahmati Allah. Artinya la fadla li arabiyyin wal ajami. Sekali lagi dalam hal ini tidak ada kalau orang Arab jadi lebih unggul daripada orang Ajam, tidak. Kita sama-sama bisa fastabiqul khairat ya.
ya, bisa sama bersaing ya, dalam kebaikan, saleh ya. Termasuk dalam baca Al-Qur'an. Jangan minder kalau kita bukan orang Arab kemudian tidak bisa fasih membaca Al-Qur'an, jangan. Ya, dalam Islam tidak ada yang menjadikan orang Arab lebih unggul daripada orang Ajam kecuali takwa. Ya, kalau kita mau belajar dan berguru gitu ya, ya, insyaallah bukan tidak mungkin, ya. Tapi sekali lagi kita diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada yang lebih afdal kecuali yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Semoga kita belajar ini semakin ya, bertakwa. Dan kita memang kuncinya ada pada takwa sebenarnya. Ketika seseorang belajar agama ini, maka kuncinya adalah takwa. Ya, dalam rangka bertakwa kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kita. Attaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu. Mengajari kalian apa? Ilmu. Kembali ke sini. Sampai di mana tadi? Mohon maaf. Panjangnya mat. Tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari apa? Bacaan lil fuqara yang dibaca 2 harakat. Ini tadi pertama menunjukkan bahwa kaifiyah makhsusah ini sudah dikenal di zaman keemasan terdahulu. Ya. Artinya bukan baru kita sekarang ya mengenal istilah ini. Tadi sesuatu yang tidak merubah makna sama sekali. Kalau walaupun tidak merubah makna sama sekali, mau lil fuqara dibaca 2 harakat atau lebih dari 2 harakat, itu tidak merubah makna sama sekali. Tapi ini barangkali wallahu a'lam dianggap oleh sahabat Abdullah Mas'ud ini menyelisihi bacaan Nabi, maka tetap diingkari. Tidak demikian. Ya, ini bacaan Al-Qur'an ya. Di situ ada hak Al-Qur'an yang harus ditunaikan. Apa jemaah? Ada apa jemaah? Hak Al-Qur'an yang jadi bagian dari hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan, kita membacanya sebagaimana ia diturunkan tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurang-urangi. Ya. Nah, ini pada suatu hal yang tidak merubah makna sekalipun ya. Dan ini pun termasuk lahannya lahan khafi. Ya, karena tidak semua orang tahu ini sebuah kesalahan, ya. Nah, orang membaca Al-Qur'an dengan dia seperti membaca kitab nas dalam bahasa Arab, ya. Tidak ada masalah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i wal masakin. Tapi ini diingkari sekali lagi, ya, karena di sini ada kaifiyah makhsusah dan qiraah itu adalah al-qiraatu sunnatun mutaba'ah. Ya, jadi merupakan sunnah yang diikuti, ya, di mana orang yang datang belakang mengambil dari orang-orang terdahulu, ya. Jadi tidak ada improvisasi. Yang ada ittiba' la ibtida'. Hanya ngikutin saja, ittiba' saja. Kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang bersambung sanad mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa harus kita berkreasi, mengandalkan logika kita. Jangan terlalu mengandalkan logika kita dalam ya, atau ijtihad kita. Ya. Ya, seperti itu. Kecuali kalau memang dengan seorang mujtahid, ya. Kita ini bukan mujtahid, ya, thalib masih ya, pembelajar, ya. Jadi belum sampai pada tingkatan itu, ya. Ala kulli hal, jadi pada dasarnya di dalam bacaan Al-Qur'an itu adalah ittiba. Cukup kita ikuti apa yang telah secara turun temurun ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan diajarkan pula oleh para sahabat kepada generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sekali lagi, jangan ada yang meragukan. Kan dulu sama sekarang beda. Enggak. Ini bagian dari bentuk penjagaan Allah. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab sucinya bukan hanya tulisan. Tulisan itu malah nomor 2, jemaah. Yang pertama pelafalan. Pelafalan ini juga akan tetap terjaga. Allah menjadikan dia mudah. Allah menjamin keterjagaan Al-Quran dengan dimudahkan
pelafalan Al-Quran ini bahkan sampai oleh orang non-Arab sekalipun, orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab sekalipun, bahkan oleh anak kecil yang mereka ya belum paham bahasa Arab sekalipun, tidak paham sama sekali bahasa Arab, ya, bukan orang Arab. Tapi inilah ya betapa banyak kita dapati ya. Kalau orang Arab kan pantas, wajar ya kalau umpamanya dia bisa ya, tapi bukan orang Arab, anak kecil lagi ya, dia tetap bisa melafalkan Al-Quran ya, apa istilahnya orang Arab, miyah gitu ya, 100% gitu ya, seperti ya sempurna ya, padahal dia bukan orang Arab, tidak berbicara bahasa Arab, tidak berbicara dengan bahasa Arab, tapi dia, ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan ini termasuk khususiyah ya, keistimewaan Nabi Muhammad yang dia dapat melafalkan Al-Quran. Tidak hanya melafalkan, bahkan melafalkannya dari hafalan ya, bukan dengan melihat tulisan ya. Anak kecil kita sekarang Masya Allah ya, sebagian orang tua ini kadang ya heran ya apa gitu ya, kita orang tua kadang anak itu ketika mau diajarin, anak-anak usia prasekolah atau usia dini, kadang ketika diajarin baca tulis agak sulit. Ayo sini ya, belajar huruf hijaiyah ya, tetap harus diajarin gitu ya, tapi kadang anak itu masih belum siap. Tetapi ketika mendengarkan murattal dia ngikutin, bisa ya, ya walaupun belum sempurna, tapi apa, secara fitrahnya Al-Quran itu dapat dia apa, diikuti, hatta sampai anak kecil yang belum balik sekalipun ya, belum bisa baca tulis, tapi dia apa, ikut, karena terbiasa mendengarkan bacaan orang tuanya, atau minimal apa, Al-Quran yang diputar di rumahnya ya, atau kakak-kakaknya ya. Ya, ada putra saya yang terakhir itu ya, suruh belajar huruf hijaiyah agak sulit, diajarin ini, dikenalkan huruf hijaiyah, tetapi kakak-kakaknya baca apa itu ayat qala inni abdullahi ataniyal kitab, hafal dan bisa melafalkannya, padahal belum belajar baca tulis, belum bisa belajar apa, huruf hijaiyah, tapi karena sering mendengar, anak seusia dia bisa melafalkan, walaupun awal-awal agak ini, tapi bagi orang tua yang bijak tidak langsung disalahkan, salah itu lah enggak, tapi apa, tetap dimotivasi sampai bisa Masya Allah membacanya itu ya, kalau istilah kita di luar kepala gitu ya, padahal dia belum, kalau dikasih teksnya tidak bisa membaca, tapi apa, inilah ya untuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kitab sucinya dapat dilafalkan ya dengan mudahnya, dengan izinnya Allah mudahkan ya. Asalkan kuncinya apa tadi? Mau belajar. Ya, anak kecil saja bisa. Ya. Kita insya Allah lebih bisa, begitu. Mohon maaf ini melebar ya. Kembali ke ini. Tadi diingkari oleh, walaupun itu tidak merubah. Kemudian ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Fa kaifa aqra'aka Rasulullah SAW ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana Rasulullah mengajari membaca ayat tersebut?" Kemudian dicontohkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan kata al fuqara, famaddaha. Nah itu mad muttasil. Jadi hanya saja apakah panjangnya itu 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat, maka mad wajib ini ada khilaf ya, antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya ya, tapi yang jelas apa, lebih dari 2 harakat. Jenis berikutnya al-jaiz. Mad jaiz itu apa? Mad yang ada khilaf di kalangan para qurra, para ulama ahli qiraah, antara panjangnya lebih dari 2 harakat atau sekedar 2 harakat saja. Jadi mad dan qasrnya dan miqdarul maddihi. Mad jaiz itu di sini yang dikenal al-munfasil, as-silah al-kubra, mad arid lis-sukun, dan maddul lin. Apa jemaah? Mad munfasil yang disebut dengan mad jaiz, yang dihukumi jaiz apa? Mad munfasil, mad silah kubra atau tawilah, mad arid lis-sukun, dan mad lin. Ya, mad lin. Demikian. Ini kita mengenal perbandingan macam-macam mad far'i. Nah, jadi urutannya
urutan kekuatan matnya di sini. Para imam ahli qiraah menyusun, merunutkan dari mat yang paling kuat ke mat yang paling lemah. Di sini ada 5. Apa? Yang pertama lazim, yang kedua muttasil, yang ketiga arid, yang keempat munfasil, dan yang kelima badal. Jadi badal ini yang paling lemah. Yang paling kuat apa? Lazim. Kalau pertengahan arid ya. Baik. Halaman berapa di buku terjemah itu yang 115 ya. Atau di sini tidak ada yang punya apa terbitan yang terbaru ya. Ya yang besar tapi. Jadi kaidah yang kita maksud tadi di awal idza jtama'a aktsaru min sabab ala harfi maddin wahid. Jadi dalam satu huruf mad apabila terdapat lebih dari satu sebab ya, u'mila sababul aqwa, maka yang kita gunakan ya, yang kita amalkan itu sebab yang paling kuatnya. Adapun sebab yang dhaifnya, yang adhafnya, yang paling lemah, maka apa? Tidak kita gunakan ya, tidak kita dahulukan dalam prakteknya. Fa in tasawaya, jika keduanya sama-sama kuat fil quwwah, maka kedua-duanya dapat digunakan atau dianggap kedua-duanya ya. Coba kita langsung ambil contohnya ya. Umpamanya ini. Di sini ada mad lazim dan mad badal. Amina. Allah dan seterusnya. Ini dalam satu huruf mad ini, alif ini ada 2 sebab. Yang pertama sebab hamzah sebelumnya, ini ada hamzah. Yang kedua sebab sukun setelahnya. Jadi ini di sini boleh dikatakan ada 2 mad. Dapat dikatakan ada 2 mad, mad lazim dan mad badal. Kembali ke awal tadi, mana yang lebih kuat, mad lazim atau mad badal? Mad lazim. Walaupun di sini dapat dikatakan a itu mad badal. Ya. Kalau a-nya itu mad badal. Tapi ketika kita membaca wala aminal baital haram dalam surah Al-Maidah ya. Kalau tidak salah. Itu ini dianggap atau yang kita amalkan di sini madnya mad lazim atau mad badal. Di sini mad lazim atau mad badal? Madnya mad lazim. Walaupun di sini ada 2 sebab hamzah dan sebab sukun. Ya, maka di sini kita berlakukan kita terapkan kaidah aqwa sababain ini. Jadi di sini kita membaca 6 harakat sebagai mad lazim bukan mad badal. Ya. Karena sebab sukunnya yang lebih kuat daripada sebab hamzahnya. Mad lazimnya lebih kuat daripada mad badalnya. Maka kita dahulukan sebab yang paling kuatnya yaitu sukun mad lazimnya, bukan sebab hamzahnya yaitu mad badal. Ini contohnya ya. Kemudian bagaimana kalau ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau mad arid, ada mad muttasil dan mad arid. Ya, ini juga bisa kita berlakukan kaidah tadi, mana sebab yang paling kuat. Ya. Kalau namanya kita berhenti pada kata as-sama. Ya. Ketika kita berhenti di sini as-sama, maka di situ ada 2 mad, mad muttasil dan mad arid. Iya kan? Nah, maka di sini dapat kita lihat mana sebab yang paling kuat. Kan ada 2 mad, mad muttasil dan mad arid. Kalau mad muttasilnya 4 harakat, enggak mungkin 2 harakat dong, 4 harakat. Kemudian kita membaca mad aridnya 2 harakat. Dari awal majlis kita membaca dari awal 2 harakat. Maka di sini dalam hal ini mad muttasil dan mad arid lisukunnya lebih kuat mad muttasil. Ya, kalau kita membaca mad
muttasil atau mad wajib 4 harakat. Berapa ini? 4 harakat. Mad arid 2 harakat. Tentu mana yang lebih kuat? Mad muttasil, mad wajibnya. Maka kalau demikian kita baca as-sama dalam keadaan berhenti waqaf, itu 4 harakat sebagai mad muttasil, bukan mad arid. Kalau mad muttasilnya kita panjangkan 4 harakat dari awal majlis, artinya dari awal kita membaca 4 harakat kita. Demikian tidak. Ya. Kemudian mad arid li sukunnya 6 harakat. 6 harakat. Mana yang lebih kuat? Mad muttasilnya atau mad aridnya? Mad arid. Kalau mad arid dipanjangkan lebih panjang daripada mad muttasilnya, ya kan? Mad muttasilnya 4 harakat, mad aridnya 6 harakat. Yang lebih kuat mad aridnya. Maka dalam hal ini ketika kita berhenti pada kata as-sama, berhentinya 6 harakat sebagai mad arid sukun. Karena sebab sukunnya yang lebih kuat, itu yang kita dahulukan, bukan sebab hamzahnya. Ini kaidah namanya apa tadi? Aqwas sababain. Bagaimana kalau mad muttasilnya 4 harakat, mad aridnya 4 harakat? Ini dari segi kekuatan sama. Ya, maka kita berhenti dengan 4 harakat ini dengan 2 mad sekaligus. Ya, ini yang disebut dengan mad lahu sababan. Mad yang memiliki 2 sebab, sebab sukun dan sebab hamzah. Artinya kita berhenti pada kata as-sama 4 harakat sebagai mad muttasil, ya sebagai mad arid. Jadi kita berlakukan 2 madnya. Mad lahu sababan. Allahu a'lam. Baik. Jelas? Oke. Kita cukupkan sekian, nggih. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, masih kaidah yang sama, kaidah aqwas sababain. Ya, sambil nanti kita baca apa yang disebutkan oleh atau dikatakan oleh Al-Alamatul Muqri Ibrahim Ali Shahadah Ali Shahatah As-Samannudi. Ya, insyaallah. Demikian. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.